pagi Pak Firman. Selamat pagi, Bapak. Saya senang bertemu Pak Firman untuk hari ini untuk Pak. untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching yang nanti Pak Firman lakukan. Sebelum kita mulai Pak coaching hari ini, di sini saya sebagai pengamat, profesor yang akan melakukan observasi kepada coaching yang nanti Bapak Firman lakukan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nantinya Pak. Kemudian sebelum melaksanakan proses coaching nanti, Bapak apakah sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang selanjutnya nanti dari Pak Firman, apakah sudah memiliki kompetensi inti sebagai coaching, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Serta coaching yang akan kita laksanakan nanti harus tetap menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab. Oke Pak, sebelum Bapak nanti melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, pada bagian kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching? Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas perhatian dan bantuan Pak Farnya. Baik Pak, di sini yang saya ingin coba untuk tingkatkan, di mana saya meminta bantuan Pak Far nanti untuk mencoba membimbing saya dalam hal supervisi akademik pada fokus pada peningkatan kemampuan saya dalam mendengar secara aktif, kemudian kemampuan saya dalam kehadiran penuh yaitu presence, dan selanjutnya itu bagaimana saya mencoba untuk memberikan pertanyaan berbobot pada coach saya nanti dalam observasi Pak. Oke, baik Pak. Saya akan berusaha mendukung Bapak dalam kegiatan ini. Kemudian bagian mana yang ingin Bapak lebih fokuskan, lebih spesifik terhadap kegiatan observasi nanti? Baik Pak, sebelumnya tentunya pasti ada titik fokus yang coba saya fokuskan dalam kegiatan observasi, di mana saya nanti mencoba untuk memfokuskan pada kemampuan saya untuk mendengarkan secara aktif kunci saya, dan bagaimana saya mencoba untuk membuat dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam kegiatan observasi tersebut Pak. Oke Pak, sudah saya catat Pak dalam rubriknya. Kemudian bagaimana menurut Pak Firman, sejauh mana sih tingkat kemampuan Pak Firman dalam memahami hal tersebut? Baik Pak, saya merasa atau saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dalam merumuskan pertanyaan tersebut dapat berguna dalam proses coaching supervisi yang saya akan lakukan. Kemudian dengan meningkatkan keterampilan tersebut, saya harap lebih baik mengimbas pada coaching dan dalam supervisi akademik yang saya akan lakukan Pak. Oke, baik Pak. Saya paham. Kemudian selanjutnya, apa harapan Pak Firman dari observasi yang kita laksanakan? Baik Pak, saya harap dari observasi yang saya lakukan nanti dapat memberikan umpan balik yang membangun, terutamanya untuk membantu perkembangan saya Pak secara pribadi, kemudian dalam hal mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada proses supervisi nanti, kemudian bagaimana mencoba untuk mengimbaskan pada coach saya dalam kegiatan supervisi tersebut Pak. Oke, baik Pak Firman, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan, sehingga nanti masuk ke dalam rubrik penilaian saya. Kemudian kegiatan selanjutnya Pak Firman bisa langsung melaksanakan pelaksanaan coaching kepada coach yang sudah ditentukan. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Medi. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Firman. Iya, apa kabar pada hari ini Pak? Alhamdulillah kabarnya sehat Pak. Baik Pak. Apakah ada kendala atau masalah yang bisa kita obrolkan pada pagi hari ini Pak? Iya Pak, saya ada masalah terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan, itu pembelajarannya kurang interaktif Pak. Jadi pembelajarannya itu terkesan monoton sehingga siswa cepat bosan. Baik Pak, selanjutnya pada pagi hari ini kita coba untuk melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Dalam kegiatan coaching supervisi ini menggunakan model tirta. Dan selanjutnya pertama-tama kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching ini kita pada hari ini.
apa yang ingin Anda atau Pak Medi capai dalam sesi coaching pada pagi hari ini, Pak? Yang ingin saya capai dalam sesi coaching kali ini, saya ingin mendapatkan umpan balik ataupun mendapatkan feedback bagaimana caranya saya bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif dan berpusat kepada peserta didik. Baik Pak, sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan terkait dalam mewujudkan menciptakan pembelajaran yang aktif tersebut itu? Sejauh ini saya masih menggunakan pembelajaran itu bersifat teacher center Pak, berpusat pada guru. Saya hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa cepat merasa bosan dalam pembelajaran di dalam kelas Pak. Baik, selanjutnya dalam tujuan yang jelas, mari kita sekarang mencoba untuk mengidentifikasi dalam hal tujuan untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, di mana hal-hal yang nyata terkait dengan menciptakan pembelajaran interaktif tadi, Pak. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak Medi hadapi dalam hal tersebut? Yang saya hadapi yaitu tadi Pak, saya sulit sekali untuk mengkondisikan siswa, memanajemen kelas agar pembelajarannya itu menjadi interaktif, pembelajaran yang dua arah Pak. Baik Pak, berarti dalam hal menciptakan pembelajaran aktif itu dibutuhkan pembelajaran yang dua arah ya Pak ya. Setelah saya mencoba mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Pak Medi tersebut, mari kita lanjutkan untuk merencanakan rencana aksi. Kemudian bagaimana mengatasi masalah tersebut. Kemudian dalam hal mengatasi masalah tersebut, apa rencana yang coba Bapak Medi lakukan atau utarakan dalam mengatasi hal tersebut? Baik Pak Firman, jadi rencana saya itu akan merubah proses pembelajarannya itu menjadi interaktif, dan saya akan mencoba untuk merubah perangkat ajar yang sudah saya susun. Saya akan menambahkan unsur pembelajaran interaktif di dalam perangkat ajar yang sudah saya susun, dan saya akan mengeksekusinya dengan baik. Ya. Baik Pak, dari hasil rencana aksi yang coba Bapak Medi utarakan tadi, saya rasa sudah cukup baik ya Pak ya dalam merancang jalan keluar atau masalah yang dihadapi. Selanjutnya dalam rencana aksi yang jelas, sekarang kita bagaimana Pak Medi untuk menjaga komitmen. Bagaimana komitmen ini dalam rencana aksi ini, apa saja yang membantu Bapak Medi dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Baik, saya dalam menjaga komitmen ini, saya meminta rekan sejawat itu untuk bisa mendukung saya untuk menjaga komitmen dalam saya melakukan eksekusi terkait dengan rencana aksi yang akan saya lakukan. Baik, sangat matang sekali ya Pak rencana aksinya. Pada sesi terakhir ini, bagaimana Pak Medi mencoba untuk bertanggung jawab Pak dari hasil rencana supervisi atau rencana kegiatan yang Bapak coba lakukan? Siapa yang dapat membantu Bapak dalam kegiatan tersebut, dan bagaimana Bapak menindaklanjuti hal tersebut Pak? Baik Pak Firman, jadi saya itu meminta untuk rekan sejawat itu untuk menjaga komitmen saya, rekan sejawat yang dalam satu rumpun mapel dengan saya, untuk bisa selalu mengingatkan saya bagaimana saya harus bisa mengeksekusi rencana aksi saya untuk menyusun perangkat ajar dengan memasukkan unsur pembelajaran interaktif, dan saya harus bisa mengeksekusinya di dalam kelas nanti. Baik Pak, kegiatan pada acara coaching pada hari ini sudah kita lakukan ya Pak ya. Semoga kegiatan ini bernilai kebermanfaatan dan Pak Medi sebagai guru di dalam kelas bisa mewujudkan pembelajaran yang interaktif dalam kelasnya ya Pak. Baik, terima kasih Pak Firman atas umpan baliknya. Saya berharap saya nanti bisa mengeksekusi rencana aksi saya dengan baik. Baik, terima kasih Pak Firman. Baik Pak. Mari Pak Firman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Firman, setelah saya tadi melakukan pengamatan terhadap coaching yang Bapak laksanakan kepada coach tadi, saya ingin membahas hasil observasi yang saya laksanakan sebelumnya. Baik Pak. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kompetensi tadi? Baik Pak, dalam hal performa yang telah saya lakukan dalam coaching tadi, saya merasa sudah cukup baik Pak, di mana dalam titik fokus untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara bobot sudah sangat baik Pak. Oke. Kemudian apa yang membuat Pak Firman merasa
begitu meyakinkan demikian. Baik Pak, hal yang meyakinkan saya di sini adalah di mana dan titik fokusnya itu meningkatkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan beberapa dan merancang pertanyaan berbobot sudah saya lakukan dengan baik Pak. Boleh saya berbagi pengamatan saya, Pak? Baik Pak, boleh Pak. Saya melihat Bapak telah melakukan seorang yang menjadi pendengar yang aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Putih yang dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita tuju. Kemudian bagaimana pendapat Bapak tentang hal yang saya sampaikan? Baik Pak, saya mengerti Pak tentang hal tersebut Pak. Jadi ada beberapa dan saya berusaha untuk mencoba meningkatkan kompetensi saya Pak dalam hal kekurangan dalam supervisi akademik yang saya lakukan tadi Pak. Oke Pak Firman. Namun demikian Pak Firman, saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih dapat atau perlu ditingkatkan dalam proses pitching. Misalnya saat observasi tadi saya memperhatikan saat Pak Firman memberikan suatu pertanyaan memang sudah bagus, sudah jelas. Cuman terkesan belum efektif. Baik. Yang belum sesuai dengan standar rubrik penilaian yang sudah ditentukan sebagaimana. Kemudian bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini? Baik Pak, terkait kekurangan atau minimnya dalam hal kegiatan tersebut, saya mencoba untuk lebih meningkatkan kompetensi saya, mencoba untuk melakukan kegiatan ini lebih baik lagi nantinya Pak. Oke. Dari diskusi kita Pak Firman, apa langkah konkret nanti yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan kompetensi di area ini? Baik Pak, langkah konkret yang saya coba lakukan di sini nanti mencoba untuk lebih meningkatkan fokus saya yaitu mendengar secara aktif dalam kegiatan supervisi, kemudian lebih meningkatkan kompetensi juga dalam bagaimana cara untuk merancang pertanyaan yang berbobot, kemudian di mana dalam kegiatan dua fokus ini tersebut nanti saya akan sering-sering melakukan atau berlatih dalam kegiatan supervisi tersebut. Oke, itu adalah langkah yang sudah sangat baik Pak Firman. Saya akan mencatat hasil dari observasi dari Pak Firman ke dalam form supervisi akademik. Terakhir Pak, Baik, Pak. Apa yang Bapak peroleh dari proses kita ini? Baik Pak, dalam hal proses yang sudah kita lakukan ini saya merasa lebih lega, kemudian lebih nyaman, lebih memahami bagaimana melakukan supervisi akademik secara baik dan bagaimana melakukan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada uji dalam supervisi tersebut Pak. Oke Pak Firman, alhamdulillah acara kita sudah selesai. Harapan saya Pak Firman bisa melaksanakan rencana aksi tadi yang sudah Bapak tentukan. Baik, Pak. Tetap semangat, semoga nanti ada manfaat dari rencana aksi kepada peserta didik. Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, sama-sama. Sorry. Baik Pak.